Halo semua, pada pembahasan kali ini masih melanjutkan pembahasan manhwa Rabbit After Egg 2000 Your Pursuit. Bagi kalian yang belum menonton pembahasan sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu agar tahu jalan ceritanya. Sekedar mengingatkan, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan ketika ada video-video baru. Jika suka, kalian juga bisa like, komen, dan share videonya. Ada sedikit info penting berkaitan dengan tingkat kultivasi yang ternyata setelah dicari lebih dalam, yang awalnya dijelaskan bahwa sekarang Yang Shen berada di ranah ke-7 Wusheng Ril tingkat 3 ternyata adalah ranah ke-4 Wuzong Ril tingkat 3, yang berarti sewaktu dia masuk ke Sekte Yunhai berada di ranah ketiga. Namun yang pasti, karakter-karakter yang sebelumnya di ranah Wusheng Ril sebenarnya Wuzong Ril. Jadi sekali lagi maaf atas kesalahannya. Masuk ke cerita. Di episode sebelumnya, setelah meninggalkan Sekte Yunhai, karena ada sedikit insiden di jalan, Yang Shen memutuskan datang ke kota Great Dragon. Di kota tersebut, dia mengikuti sebuah pelelangan yang diselenggarakan oleh Istana Lihu. Yang Shen mengalami sedikit pertemuan dengan seorang wanita cantik dari Istana Lihu sebelum dia dipersilahkan masuk dan menunggu lelang dimulai. Setelah menunggu cukup lama, Li Xingfeng sebagai perwakilan dari Istana Lihu akhirnya memulai lelangnya. Menyambut para tamu, tak lupa dia juga melepaskan energi besar yang membuat para peserta lain terkagum, yakin bahwa setidaknya Li Xingfeng berada di ranah Wushong tingkat 5 surgawi. Di sisi lain, Gu Tianji merasa kagum dengan Istana Lihu yang bahkan sampai mengirim kekuatan ranah Wushong Ril tingkat 5 surgawi. Adapun Yang Shen hanya tersenyum tenang, yakin bahwa pelelangan ini tidak akan mudah seperti kelihatannya. Tanpa berlama-lama lagi, Li Xingfeng segera menghentikan kata-kata penyambutannya dan langsung mengeluarkan barang lelang yang pertama. Dibawa oleh wanita cantik, dia mulai menjelaskan bahwa item pertama yang dilelang adalah sebuah pil tingkat 6 bernama Sheng Lindan atau pil kenaikan roh. Mengabaikan orang-orang biasa yang kagum dengan khasiat pil Sheng Lindan, Li Xingfeng segera memutuskan harga lelang yang dimulai dengan 50.000 yuan. Dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10.000 yuan. Dengan segera orang-orang mulai bersaing untuk mendapatkan pil tersebut. Adapun Yang Shen, dia hanya menguap karena ngantuk. Senior, biarkan aku istirahat sebentar. Jika ada barang yang bagus, bangunkan aku. Kaisar beristirahatlah dengan nyaman. Jangan khawatir, dari sudut pandangku tidak mungkin melewatkan barang-barang yang bagus, jawab Gu Tianji menanggapi perintah Yang Shen. Tanpa mereka sadari, secara diam-diam Mu Lingyun mengawasi mereka, atau lebih tepatnya mengawasi Yang Shen, karena tidak mungkin dia bisa melihat sosok Gu Tianji. Melihat sikap Yang Shen, Mu Lingyun semakin tertarik dengannya karena bahkan pil tingkat 6 sama sekali tidak menarik perhatiannya. Lelang pun terus berlanjut sampai Li Xingfeng mengeluarkan barang yang menarik perhatian Gu Tianji. Adapun barangnya itu adalah sebuah bola kristal merah bernama Alkimia Batin Demon Lord. Para peserta lelang membuat ekspresi mereka sendiri-sendiri. Ada yang terkagum dengan kemunculannya, ada juga yang terkagum setelah merasakan energi hitam yang dikeluarkan. Dengan mata berbinang, Gu Tianji segera membangunkan Yang Shen yang tampaknya juga telah merasakannya. Namun yang pasti dia tidak menyangka akan menemukan alkimia batin Demon Lord di kota kecil seperti ini.
Gu Tianji menyarankan agar mereka mulai menawar karena meskipun alkimia batin telah terkikis oleh sebagian besar aura jahat, tetapi dia yakin bisa mengatasinya karena memiliki metode untuk mengubah aura jahatnya. Aku dapat mengubah 50% energi jahat menjadi energi asli yang telah terkorosi, ucap Gu Tianji. Melihat seberapa dalam pengetahuan Gu Tianji, Yang Shen segera memujinya, yang mana membuatnya sangat senang dan bangga. Sayangnya kebanggaan itu segera hancur setelah dengan indahnya Yang Shen berkata, "Aku Yang Shen, Kaisar Xingchen, hanya dapat mengubah aura jahatnya menjadi 90% saja. Senior hampir aku kalahkan." Sialan, dia tidak memiliki etika bela diri dan berani menindas orang tua, teriak Gu Tianji dalam benaknya. Kembali lagi ke panggung lelang. Li Xingfeng sedikit menjelaskan tentang alkimia batin, di mana itu telah terkikis oleh roh jahat selama bertahun-tahun dan hanya sepertiga dari energinya yang tersisa. Memulai lelangnya, dia mulai dengan harga 1,5 juta yuan. Berbeda dengan barang-barang yang telah ditawarkan sebelumnya, kali ini para peserta tidak langsung menawar karena berbagai alasan, terutama hanya tinggal sepertiga energi yang tersisa. Melihat itu, Li Xingfeng menurunkan tawaran menjadi 500.000 yuan. Mencoba iseng, beberapa orang menawar dimulai dari 600.000 yuan melompat ke 900 yuan. Persaingan menjadi memanas setelah Yuan Zhao dari Heavensward Villa menawar 3,5 juta yuan. Tak mau kalah, Li Long juga menawar dengan harga 4 juta yuan. Merasa bahwa tampaknya Li Long dari keluarga Li ingin menantang Heavenly Sword Villa, Yuan Zhao menjadi sedikit emosional. Walaupun Li Long hanya bersikap cuek, dia pun segera menawar 4,5 juta yuan yang langsung terbantai setelah ada yang tiba-tiba menawar 8 juta yuan, dan itu tak lain adalah Yang Shen. Melihat Yang Shen menawar alkimia batin yang rusak dengan harga fantastis hanya bisa membuat orang-orang beranggapan bahwa dia mungkin berasal dari keluarga bangsawan. Namun tak sedikit yang menganggap bahwa dirinya bodoh, bahkan Mu Lingyun juga mulai meragukannya, berpikir apakah dia melihat Yang Shen terlalu tinggi. Li Xingfeng segera bertanya apakah ada orang lain yang ingin menawar lebih dari 8 juta yuan. Disitulah Yuan Zhao mencoba memprovokasi Li Long agar menawar lebih. Sayangnya dia tidak terpancing dengan provokasi tersebut, hingga pada akhirnya Li Xingfeng memukul palunya, pertanda bahwa Yang Shen adalah pemenangnya. Li Xingfeng mengucapkan selamat pada Yang Shen dan bertanya ingin membayar menggunakan metode apa, apakah cash atau menggesek dengan kartu anggota pelelangan jika punya. Aku sebenarnya tidak punya uang dan tidak dapat menggunakan kartu anggota untuk membayarnya, ucap Yang Shen. Seketika orang-orang menjadi heboh dengan bom yang dijatuhkan oleh Yang Shen. Mereka hanya bisa berpikir bahwa Yang Shen tampaknya sudah bosan hidup karena berani membuat kekacauan di pelelangan yang diselenggarakan oleh Istana Lihu. Tak hanya mereka, Li Xingfeng yang awalnya bersikap ramah menjadi kesal, namun dia masih mencoba menahannya untuk mengonfirmasi apakah dia tidak salah dengar. Ya benar, itulah yang aku maksud. Tapi kau jangan marah dulu karena aku akan menggunakan teknik latihan untuk barter denganmu, jawab Yang Shen menegaskan niatnya. Sudah mencapai batas kesabarannya, Li Xingfeng akhirnya melepaskan serangan apinya langsung ke arah Yang Shen. Tetapi sayangnya dengan santainya Yang Shen bisa membubarkan api yang mendekatinya, yang tentunya hanya bisa membuat Li Xingfeng sangat terkejut.
Yang Shen segera melemparkan gulungan slip biografi ke arah Li Xingfeng agar dia bisa membacanya, sehingga mereka baru akan melanjutkan pembicaraan tentang alkimia batin Demon Lord. Menerima gulungan, Li Xingfeng sekali lagi dibuat terkejut karena itu adalah kitab suci dari Istana Lihu tulisan tangan. Karena sebagai anggota Istana Lihu, Li Xingfeng bahkan tidak bisa menemukan tulisan di tengah kitab suci dari Istana Lihu yang saat ini dia pegang yang sudah hilang selama ratusan tahun. Dia hanya bisa berpikir, bagaimana bisa anak ini mendapatkannya? Dia hanya bisa menganggap bahwa biografi yang Yang Shen berikan pasti palsu. Dengan tenangnya, Yang Shen hanya menjawab bahwa asli atau palsu bisa mereka bicarakan setelah pihak Istana Lihu memverifikasi keasliannya. Menggunakan alasan bahwa mereka tidak boleh membuang-buang waktu karena masih ada pelelangan peta makam Wuzun, dia mendesak Li Xingfeng untuk segera memeriksanya. Meskipun masih ragu, Li Xingfeng akhirnya pergi ke dalam untuk memeriksanya. Dia datang ke ruang Istana Lihu untuk menyerahkan gulungan dari Yang Shen pada Mu Lingyun untuk diperiksa. Sama dengan ekspresi Li Xingfeng sebelumnya, Mu Lingyun juga membuat ekspresi terkejut seakan tidak percaya bahwa di depannya sekarang adalah kitab Istana Lihu. Aku mengerti kenapa kau kehilangan kesabaran. Kitab suci Istana Lihu ini terlalu penting bagi kita. Jika ini benar asli, maka kekuatan dari Istana Lihu pasti bisa ditingkatkan jauh lebih tinggi. Kita bahkan dapat menyerang petarung kelas 1 di daratan, ucap Mu Lingyun. Dengan suasana hati yang gembira, Li Xingfeng setuju dengan pendapat Mu Lingyun. Maka dari itu dia segera menyuruhnya untuk memeriksanya. Tanpa berbasa-basi lagi, Mu Lingyun segera memeriksanya. Di aula lelang, Gu Tianji berkata bahwa meskipun bagi mereka kitab suci Istana Lihu tidak berarti apa-apa, dia merasa bahwa itu terlalu murah hanya ditukar dengan alkimia batin Demon Lord. Dengan tenang, Yang Shen meminta agar Gu Tianji tidak terlalu khawatir karena dia tidak akan memberikan uang tanpa keuntungan dan tidak akan berbisnis dengan kerugian. Intinya, sebenarnya Yang Shen memiliki rencananya sendiri terkait dengan kitab suci Istana Lihu yang dia tawarkan. Li Long tiba-tiba mulai mengeluh apakah lelangnya masih berlangsung atau tidak. Melihat itu, Yuan Zhao masih saja mencoba memprovokasi Li Long yang mana kali ini Li Long benar-benar terpancing. Tetapi sebelum keduanya mulai berdebat, Li Xingfeng akhirnya kembali. Dia segera meminta maaf atas keterlambatannya. Menghadap ke arah Yang Shen dengan senyum hangatnya, Li Xingfeng berkata bahwa Istana Lihu setuju jika alkimia batin ditukar dengan kitab suci Istana Lihu. Disitulah permainan Yang Shen dimulai. Dengan sengaja dia berkata bahwa tidak jadi menukarnya. Memang benar awalnya berniat menukarnya, tetapi itu sebelum diperlakukan dengan tidak sopan. Agar bisa menghilangkan rasa tidak nyaman dan kesepakatan mereka tetap berlaku, Yang Shen meminta satu syarat tambahan. Jika kau menginginkan harta karun itu, kau harus menambahkan peta makam Wuzun, ucap Yang Shen. Mencoba menahan emosinya, Li Xingfeng bertanya apakah Yang Shen sedang menawar, yang langsung dijawab iya. Tak berhenti di situ, Yang Shen bahkan sampai mengeluarkan gulungan kitab suci Istana Lihu lainnya, yang mana itu adalah paruh kedua dari yang sebelumnya. Seketika orang-orang yang hadir mulai emosional karena mereka telah menunggu lama, tetapi dengan gampangnya Yang Shen mau merebutnya.
Lilong juga merasa cemas mungkin istana Lihu benar-benar menyetujui persyaratan Yang Shen. Sementara Yuan Zhao dia hanya berpendapat bahwa jika istana Lihu menyetujuinya, dia mempertanyakan di manakah martabat dan integritasnya. Singkat cerita, pada akhirnya satu demi satu semua orang mulai mengatakan keluhan mereka terhadap istana Lihu. Adapun Li Xingfeng hanya bisa dibuat bingung langkah apa yang harus dia ambil. Bahkan sampai-sampai dia sempat berpikir, bagaimana jika aku membunuh semua orang di sini? Tetapi sayangnya niat itu telah diketahui oleh Yang Shen yang membuatnya sangat terkejut. Apakah mungkin Yang Shen bisa membaca pikirannya? Merasa bosan, Yang Shen akhirnya berniat meninggalkan pelelangan dengan alasan bahwa dia sudah tidak tertarik lagi. Tuan, tetaplah di sini. Persyaratanmu, aku atas nama istana Lihu menyetujuinya. Seru sebuah suara yang ternyata berasal dari Mu Lingyun yang tiba-tiba muncul. Lilong, Yuan Zhao, dan beberapa orang lainnya segera melepaskan amarah mereka dengan keputusan tersebut. Namun tak butuh lama mereka hanya bisa terkejut dengan rasa takut setelah Li Xingfeng yang kesal melepaskan energinya, dan tak lupa dia juga memperkenalkan Mu Lingyun yang merupakan seorang Shrine Lord Istana Lihu. Sedikit meminta maaf pada orang-orang dengan keputusan istana Lihu dengan alasan bahwa tawaran Yang Shen adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Mu Lingyun segera menyerahkan alkimia batin Demon Lord dan peta makam Wuzun pada Yang Shen. Melihat tindakan Mu Lingyun, Yang Shen hanya bisa berkata, "Apakah kau tidak takut aku akan mengambil barang-barangnya dan melarikan diri?" Yang langsung dijawab, "Jika Tuan Muda Yang Shen bersedia, kau dapat mencobanya." Mengatakan bahwa dirinya bukanlah pria yang suka melakukan tindakan tak sopan seperti itu, Yang Shen segera menyerahkan bab kedua dari kitab suci istana Lihu yang membuat Mu Lingyun sangat senang. Yakin dengan semua itu, maka istana Lihu akan naik ke tingkat berikutnya. Karena tidak ada lagi hal penting yang bisa dilakukan, Yang Shen segera berpamitan dan pergi dari tempat tersebut. Shrine Lord, apakah kau akan membiarkan Yang Shen pergi begitu saja? Dalam hal ini, peta makam Wuzun hanya ada di tangannya dan kita telah kehilangan banyak umpan peluru meriam di garis depan, tanya Li Xingfeng pada Mu Lingyun. Dengan senyum di wajahnya, Mu Lingyun meminta agar Li Xingfeng tidak terlalu khawatir karena dia yakin Lilong, Yuan Zhao, dan yang lainnya tidak akan membiarkan Yang Shen begitu saja. Sebaliknya, dengan itu mereka masih memiliki umpan peluru meriam atau mudahnya rencana yang telah mereka susun jauh sebelumnya masih berjalan dengan baik. Namun yang pasti, Mu Lingyun sangat penasaran bagaimana Yang Shen lolos dari bencana yang akan datang. Seperti yang Mu Lingyun perkirakan, dengan segera Lilong mengajak anggotanya untuk mengejar Yang Shen. Setelahnya disusul oleh Sekte Bawang dan juga keluarga kerajaan dinasti Ming. Berbeda dari yang lainnya, ketika pelayan Yuan Zhao bertanya bagaimana Heavensward Villa bertindak, memikirkannya dengan tenang, Yuan Zhao yang merasa bahwa Yang Shen tidaklah sesederhana yang terlihat, ditambah dia juga berani membuat kesepakatan dengan istana Lihu di depan umum. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti mereka terlebih dahulu untuk melihat perkembangan situasi dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan. Di jalan tak jauh dari tempat pelelangan, dengan santai Yang Shen bersandar di dinding menunggu seseorang yang tentunya membuat Gu Tianji kagum karena seharusnya Yang Shen bisa langsung membereskan masalah yang akan datang.
Dengan angin yang bertiup, akhirnya yang ditunggu tiba. Dari berbagai arah, orang-orang yang menginginkan peta makam Wuzun berniat menyerang. Pemimpin dari setiap kelompok yaitu Lilong dari keluarga Li, seorang pria dari sekte Bawang, dan pangeran dari kerajaan Ming meminta agar Yang Shen tidak membuat perlawanan yang sia-sia dan segera menyerahkan peta makam Wuzun ke salah satu dari mereka. Dalam situasi itu, Yang Shen mulai aksinya lagi, di mana dia berpura-pura ragu memberikan petanya karena jika dia memberikan peta tersebut pada satu pihak, maka dia akan menyinggung dua pihak lainnya yang bisa mengakibatkan dirinya mati. Mendengarnya, masing-masing dari mereka bertiga mulai ngotot agar Yang Shen menyerahkan petanya dan mengabaikan dua lainnya. Aku punya ide yang bagus. Kalian bertiga bertarung satu sama lain, dan siapapun yang menang, maka aku akan memberikan peta makam Wuzun kepadanya. Bagaimana menurut kalian? Ucap Yang Shen memberikan usul. Tak sebodoh yang terlihat, ternyata mereka bertiga mengetahui niat Yang Shen, sehingga tindakan tersebut benar-benar membuat mereka bertambah marah. Sementara itu, di atas langit menggunakan ilusi seperti sebelumnya, Li Xingfeng dan Mu Lingyun sedang mengawasi. Melihat Yang Shen dengan cepat dikepung tanpa mengetahui bahwa itu disengaja, Li Xingfeng benar-benar menganggap bahwa tampaknya Yang Shen hanyalah pria yang tidak memahami situasi. Bahkan Mu Lingyun menjadi ragu apakah mungkin sebenarnya Yang Shen hanyalah pria tak berguna yang bersikap seolah-olah hebat. Tuan muda, apakah kau masih ingin melakukannya? Jika kamu tidak pergi, maka kamu tidak akan memiliki kesempatan. Tanya seorang pelayan atau bawahan pada tuannya Yuan Zhao yang sedang bersembunyi di balik tembok mengawasi Yang Shen dan yang lainnya. Dengan tenangnya, Yuan Zhao menjawab bahwa sekarang belum saatnya mereka bergerak karena dengan banyaknya orang yang ikut campur memungkinkan mendapatkan peta belum pasti. Kembali ke Yang Shen. Meskipun tipuan kecilnya gagal, dia masih saja bersikap santai bersamaan dengan dia yang mengatakan kenapa bantuannya yang tulus dianggap sebagai hasutan. Melihatnya benar-benar membuat Lilong sangat kesal. Di saat itulah perwakilan dari sekte Bawang memberikan saran. Merevisi ide Yang Shen, dia berkata bahwa pertama-tama secara bersamaan mereka akan menghabisi Yang Shen. Setelahnya mereka baru bertarung satu sama lain untuk memperebutkan peta makam Wuzun. Tanpa pikir panjang, dua pihak lainnya langsung menyetujuinya. Setelah mendengar hasil keputusannya, mengatakan bahwa tidak mungkin dari mereka bertiga bisa mengalahkannya, Yang Shen segera menyuruh mereka menyerang secara bersamaan. Menjadi semakin kesal, mereka bertiga segera mengeluarkan teknik terbaik yang mereka miliki. Namun dengan tenangnya, Yang Shen juga menyiapkan tekniknya. Berpindah ke atas langit, melihat pertarungan yang akan terjadi, Li Xingfeng hanya bisa beranggapan bahwa Yang Shen terlalu sombong karena menurut pendapatnya dirinya yang berada di lapis kelima alam Wuzong bahkan belum tentu bisa menahan ketiganya secara bersama-sama. Sehingga dia yakin Yang Shen yang tidak setinggi kekuatannya hanya sedang mencari kematiannya. Menjadi pemberani itu membuatnya bodoh. Yang Shen ini selangkah demi selangkah telah mendorong dirinya sendiri ke jalan buntu, ucap Mu Lingyun. Pindah lagi ke balik tembok. Bawahan Yuan Zhao yang melihat situasinya mencoba bertanya apakah mereka akan menyerang sekarang. Tenanglah, ketika mereka mulai bergerak, kita segera bergegas keluar. Tujuannya untuk mencuri peta dari Yang Shen, jawab Yuan Zhao. Kembali ke pertarungan.
perwakilan Sekte Bawang segera menggunakan teknik bumi pemangsa roh jahat Shadow Python. Lilong menggunakan kapak pemecah guntur Thunder Cow, dan perwakilan kerajaan dinasti Ming menggunakan pedang Raja Ming Kutzwater. Tampaknya sekelompok tikus bodoh berpikir bisa membunuhku, ucap tenang Yang Shen saat dia menggunakan teknik Buddha membuat segel gunung. Dalam sekejap mata, teknik Yang Shen langsung bertabrakan dengan teknik mereka bertiga. Pastinya teknik Yang Shen dengan mudahnya bisa melampaui mereka bertiga, bahkan sampai menerbangkan mereka yang sama sekali tidak berdaya. Mau tidak mau, hal itu benar-benar membuat Li Xingfeng sangat terkejut, tak terkecuali Mu Lingyun yang awalnya memandang rendah Yang Shen hanya bisa melebarkan matanya karena dia sendiri merasa bahwa di antara petarung kelas 1 belum tentu bisa melakukannya. Dengan konyolnya, bawahan Yuan Zhou masih sempat-sempatnya bertanya apakah sekarang mereka harus bergegas. Dasar kentut, apakah kau bergegas mencari kematian? Tegur Yuan Zhou saat dia merasa lega karena tidak melakukan tindakan bodoh. Merasakan betapa dahsyatnya kekuatan Yang Shen, Lilong yang babak belur hanya bisa berteriak tak percaya bahwa lapisan alam Wuzong berhasil mengalahkan mereka. Sehingga dia yakin Yang Shen telah menyembunyikan basis kultivasinya. Adapun perwakilan Sekte Bawang hanya bisa bertanya-tanya apakah mungkin Yang Shen adalah seorang murid dengan kekuatan absolut. Sepertinya kalian masih belum puas, tapi aku bisa memberimu kesempatan, ucap Yang Shen yang benar-benar membuat ketiganya terkejut. Singkat cerita, karena Yang Shen merasa tersentuh dengan perjuangan mereka bertiga, dia memutuskan akan menjual peta makam Wuzhun. Mengabaikan mereka bertiga yang membuat ekspresi mereka masing-masing, Yang Shen yang dari awal sudah menyadari kehadiran Yuan Zhou segera memanggilnya keluar. Namun ketika dia juga memanggil Li Xingfeng dan Mu Lingyun yang ada di langit, hanya bisa membuat mereka tercengang. Tetapi mereka tercengang karena Yang Shen mengatakan bahwa tampaknya Istana Lihu sebenarnya telah memiliki cadangan peta makam Wuzhun sehingga tidak terlalu tertarik lagi. Berpikir jika pergi begitu saja hanya akan meninggalkan kesan buruk terhadap Istana Lihu, Mu Lingyun akhirnya memutuskan turun untuk melihat trik macam apa yang akan dimainkan oleh Yang Shen. Setelah semua orang berkumpul, Yang Shen segera mengatakan niatnya yang ingin menjual versi salinan dari peta makam Wuzhou seharga 10 juta yuan, dan itu tak terbatas bagi siapa saja yang ingin membelinya. Mau tak mau itu benar-benar membuat semuanya terkejut. Lilong bahkan sampai berkata, dia pikir seseorang akan membelinya. Untuk menghindari pihak lain menjualnya kembali, Yang Shen menegaskan bahwa peta salinan hanya bisa dilihat sekali. Jadi siapapun yang membeli untuk melihatnya dengan cermat dan hati-hati. Bangsat, itu menjijikan, teriak Lilong sebelum akhirnya dia melemparkan 10 juta yuan. Diikuti oleh Yuan Zhou dan juga Sekte Bawang. Malangnya, karena miskin, pangeran dari kerajaan dinasti Ming hanya bisa menangis bersedih meratapi nasibnya. Mengabaikan itu, dengan segera Yang Shen memberikan salinan dari peta makam yang membuat mereka bertiga benar-benar senang menerimanya, kecuali Pangeran Ming yang seperti gelandangan tak beruntung. Setelah itu Yang Shen sengaja memprovokasi Mu Lingyun, apakah Istana Lihu tidak ingin membeli salinannya juga? Karena jika tidak, mungkin orang-orang akan beranggapan bahwa Istana Lihu benar-benar telah menyalin peta seperti yang dia katakan sebelumnya.
Berbeda dengan Lee Xingfeng yang benar-benar terprovokasi, Mu Lingyun masih bersikap tenang, namun pada akhirnya dia memutuskan untuk membelinya juga. Terima kasih Tuan Muda Shen karena telah memberi kami kesempatan untuk ikut bersaing memperjuangkan warisan Wuzun, ucap Mu Lingyun. Setelah semua kelompok mendapatkan salinan petanya, melihat nasib tragis Pangeran Ming, Yang Shen yang bersimpati akhirnya memberinya salinan peta secara cuma-cuma yang membuat Li Long dan Yuan Zhao merasa iri. Baiklah semuanya, aku akan pergi dan sampai jumpa di makam Wuzun, ucap Yang Shen saat dia mulai terbang dari tempat tersebut. Mu Lingyun yang melihat Yang Shen melakukan hal-hal yang tidak biasa dengan sikap yang tenang hanya bisa menambah rasa penasarannya. Adapun Lee Xingfeng, dia sedikit kagum melihat penghasilan Yang Shen yang dalam sekejap mata bisa mendapatkan 40.000 yuan dengan mudah. Singkat cerita, dengan segera semua orang mulai berbondong-bondong menuju ke makam Wuzun. Sebelum benar-benar memasuki makam, secara tiba-tiba Yuan Zhao bertanya pada Li Long apakah dia mau bekerja sama karena tidak mungkin satu kelompok bisa menang melawan Yang Shen, terutama Istana Lihu. Tetapi sayangnya tawaran Yuan Zhao ditolak mentah-mentah oleh Li Long. Aku akan mencoba bertanya lagi pada Sekte Bawang dan keluarga kerajaan. Akan kulihat apakah mereka memiliki niatan yang sama, ucap Yuan Zhao setelah kepergian Li Long. Di dalam makam ternyata ada sebuah formasi arai, yang mana itu tidak membiarkan siapapun masuk. Intinya, untuk bisa melewati formasi arai dibutuhkan kekuatan yang sangat besar, sehingga Li Long berpendapat setidaknya 100 orang atau lebih diperlukan untuk bisa melewatinya. Berhasil membentuk kerjasama dengan Sekte Bawang dan keluarga kerajaan, Yuan Zhao dan keduanya akhirnya tiba. Melihat Li Long terjebak di tempat dan tidak bisa maju, mereka merasa senang, mengira bahwa keberuntungan Li Long tidak terlalu bagus. Sayangnya ekspresi senang mereka segera digantikan dengan ekspresi terkejut setelah Li Long menjelaskan bahwa di depannya saat ini yang menghentikan kemajuannya adalah erai roh penyegel peta darah. Namun yang pasti Li Long saat ini merasa jauh lebih baik karena semua orang ikut terjebak bersama dirinya. Aku akan memberitahu keadaan di sini. Semua orang dari Istana Lihu keluarlah, jika tidak kita semua hanya akan membuang-buang waktu di sini, seru Li Long. Tak butuh lama, dipimpin oleh Mu Lingyun, rombongan dari Istana Lihu akhirnya menampakkan diri. Ditanya apa sebenarnya rencananya, Li Long mulai menjelaskan bahwa menurut jumlah orang yang ada di tempat ini, satu orang bisa membayar dengan setengah kekuatan yang mereka miliki, karena meskipun kekuatannya berbeda tetapi itu cukup adil. Li Long sangat yakin jika ada cukup orang yang memberikan darah, itu cukup untuk memblokir erai sehingga mereka bisa melewatinya. Tanpa penolakan sedikit pun, mereka semua setuju dengan ide tersebut. Mu Lingyun segera meminta Lee Xingfeng untuk menghitung jumlah murid dari Istana Lihu yang memiliki vitalitas untuk membuka formasi erai. Saat arai sudah terbuka, setiap orang harus ingat untuk menutup arai setelah masuk. Kita tidak boleh membiarkan Yang Shen mengambil kesempatan ini dan bisa masuk secara gratis, teriak Pangeran Ming tanpa rasa terima kasih sedikit pun, di mana pada dasarnya alasan dia bisa berada di tempat ini berkat kemurahan hati Yang Shen. Tanpa diduga, omong kosong tersebut ternyata didengar oleh Yang Shen, di mana dia sedikit merasa sedih karena ternyata orang yang dia tolong adalah orang pertama yang mengkhianati dirinya.
Disitulah Mu Lingyun mengatakan bahwa dia juga sebenarnya menginginkan agar Yang Shen berhenti di tempat ini karena dia yang bahkan merupakan seorang Shrine Lord Istana Lihu tidak yakin bisa menang melawannya. Kami tidak akan memeras Tuan Muda Yang Shen. Kau hanya perlu memberikan setengah dari vitalitasmu dan kau bisa ikut, kata Mu Lingyun. Sorry ya, vitalitas terlalu berharga dan aku tidak mungkin menunjukkannya, jawab Yang Shen yang benar-benar membuat semua orang emosi. Namun mengabaikan semua itu, dia terus bergerak maju. Melompat ke arah Array, dia berkata, aku akan menunggu kalian di lantai berikutnya. Lagi-lagi semua orang benar-benar hanya bisa kagum, tidak menyangka Yang Shen bisa melewati Array darah seorang diri. Di sisi lain, Mu Lingyun menjadi semakin tertarik dengan Yang Shen karena bahkan Master Array terkuat di Istana Lihu saja tidak bisa menembus Array penyegel darah dengan mudah. Kenapa kalian malah bengong? Cepat kumpulkan vitalitas kalian dalam Array itu, teriak Li Long. Meskipun belum sepenuhnya akur, akan tetapi mereka mulai mengumpulkan vitalitas yang diperlukan agar bisa memasuki Array penyegel darah. Sementara itu, tanpa mereka sadari, di kedalaman makam Wu Zun ada sosok seorang pria yang akan kita sebut iblis. Dia telah menyadari bahwa ada orang yang mencoba memasuki makam, tetapi sebaliknya itu membuatnya senang karena makanannya secara sukarela menghampirinya. Yang Shen yang telah masuk sendiri sedang berdiri di sebuah lorong dengan banyak persimpangan di depannya. Gu Tianji sangat yakin mereka secepatnya pasti bisa mencapai inti dan mendapatkan kesempatan pertama. Namun masalah sekarang bukan itu, karena alasan Yang Shen diam di tempat, dia melihat bahwa jalan yang tertulis di peta penuh dengan roh jahat dan banyak jebakan. Melihat masalah seperti itu, bukannya mengeluh, dia malah semakin tertantang untuk menyelesaikannya. Gu Tianji hanya bisa terkagum dengan kecerdasan Yang Shen sehingga dia pun bertanya, jalan mana yang akan mereka masuki? Yang langsung dijawab bahwa itu sebelah kiri dari jalan yang tertulis di peta. Di saat yang bersamaan juga tiba-tiba kelompok lain menyusul. Kenapa Yang Shen? Apakah kau takut masuk sendirian? Tanya Li Long. Ditanya seperti itu, dengan jujur Yang Shen menjawab bahwa dia hanya ingin mengingatkan kalau rute yang telah ditandai di peta adalah jebakan yang sangat berbahaya. Tetapi sayangnya mereka sama sekali tidak percaya itu dan menganggap Yang Shen hanyalah pembohong. Berpikir mungkin apa yang dikatakan Yang Shen adalah kebenaran, Yuan Zhao mencoba bertanya mengapa Yang Shen memberitahu mereka, karena jika dibiarkan saja maka akan menjadi keuntungan baginya. Hei, apakah kau pikir kalian layak untuk membuatku berbohong? Jawab singkat Yang Shen sebelum dia pergi mengambil jalur kiri yang membuat semuanya mulai ragu. Karena bingung, Li Xingfeng mencoba bertanya pada Mu Lingyun. Menggunakan kekuatan Blind Eye, dia mencoba menjelajahi lorong. Setelah selesai, Mu Lingyun sangat yakin jalur yang ada di peta benar, sehingga dia segera memimpin jalan untuk menuju ke jalur sebelah kanan. Yuan Zhou hanya bisa bimbang jalur mana yang harus dia pilih. Setelah mempertimbangkan ini dan itu termasuk perilaku Yang Shen selama ini yang di luar nalar, dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke jalur kiri menyusul Yang Shen, mengabaikan 3 kelompok lainnya yang mengikuti Mu Lingyun. Tak butuh lama, rombongan sebelah kanan sampai di sebuah ruangan yang penuh berisi emas dan harta karun lainnya. Tentu saja itu benar-benar membuat semua orang sangat bahagia dan mulai mengambil apa yang mereka inginkan.
Mu Lingyun juga terlihat sangat senang karena bisa menemukan bodi darah yang dapat mengembalikan vitalitas darah, bahkan jika beruntung itu juga bisa membantu terobosan ke tingkat selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, dia hanya bisa menganggap mereka benar-benar beruntung kali ini sampai-sampai Li Xingfeng mengejek Yang Shen yang telah memilih jalur yang salah. Li Long dan dua lainnya hanya bisa membuat wajah bahagia karena pilihan mereka untuk mengikuti Mu Lingyun sangatlah tepat. Bahkan mereka sempat-sempatnya membandingkan bakat Yang Shen yang sama sekali tidak setara dengan Mu Lingyun. Karena dasarnya miskin, Pangeran Ming segera menyuruh bawahannya untuk mengambil sebanyak mungkin harta karunia. Merasa tidak senang, Li Xingfeng bertanya apakah mereka seharusnya disingkirkan. Mu Lingyun sendiri tidak mempermasalahkan mereka karena itu semua sesuai dengan rencananya yang akan membuat mereka menjadi umpan. Jadi tak perlu bagi Li Xingfeng sampai turun tangan untuk berurusan dengan mereka. Sementara di sebelah kiri, Yang Shen terus maju bersama dengan Gu Tianji. Bisa merasakan ada seseorang yang mengikuti. Gu Tianji hanya berpendapat, apakah bocah kecil yang mengikuti mereka memiliki cukup kemampuan atau hanya beruntung? Bertanya apakah para pengikut harus diusir, Yang Shen menjawab untuk membiarkannya. Tak butuh lama, Yuan Zhao akhirnya bisa menyusul. Dia segera berkata bahwa karena kali ini dia telah menaruh semua kepercayaannya pada Yang Shen, dia meminta agar Yang Shen tidak mengecewakannya. Aku tidak bisa menjamin ini. Tadi aku hanya membuat lelucon, tapi aku tidak menyangka saudara Zhao mempercayai ucapanku, jawab Yang Shen saat dia terus melangkah maju. Bukannya ragu mendengar kata-kata itu, Yuan Zhao menjadi semakin yakin bahwa pilihannya benar sehingga dia pun terus mengikuti Yang Shen meskipun Yang Shen sendiri terus mencoba membujuknya apakah benar-benar tidak ingin kembali dan mengikuti Mu Lingyun. Terus melakukan obrolan, akhirnya mereka tiba di jalan buntu. Di situ Yang Shen masih saja bersikap bodoh, yang mana benar-benar membuat para pengikut Yuan Zhao mulai memandang rendah dirinya. Meskipun pada akhirnya Yuan Zhao segera menegur mereka agar mereka meminta maaf. Pada situasi itu, Yuan Zhao semaksimal mungkin mencari simpati Yang Shen yang bahkan membuat Yang Shen sendiri merasa merinding dengan semua itu. Setelah diminta untuk diam, Yuan Zhao langsung menurut. Dia hanya berpikir dengan sikap Yang Shen yang tampak serius, mungkin memang benar ada hal-hal baik di balik tembok. Ternyata bocah kecil ini sangat pintar dan cukup pandai untuk seorang manusia, ucap Gu Tianji menilai Yuan Zhao. Dia segera melapor pada Yang Shen bahwa Yuan Zhao lumayan untuk dikembangkan. Baru pertama kali melihat Gu Tianji menghargai seseorang setelah sekian lama, mau tidak mau hanya bisa membuat Yang Shen terkejut. Mencoba iseng, dia pun bertanya, mungkinkah Yuan Zhao adalah keturunan dari darah leluhur kuno? Gu Tianji hanya bisa panik saat dia menjelaskan bahwa itu tidak mungkin. Dirinya yang bersih dan pemalu sudah berada di alam ribuan bunga, ada darah yang mengalir keluar. Singkatnya, di situ Yang Shen sedikit bercanda apakah mungkin Yuan Zhao adalah keturunan Gu Tianji yang langsung ditolak. Menghentikan candaan dan berkata bahwa jika waktunya sudah tiba dia pasti akan mengarahkan Yuan Zhao, Yang Shen segera melanjutkan tujuannya. Menggunakan salah satu tekniknya, dia segera menghancurkan tembok di depan, yang mana itu benar-benar membuat Yuan Zhao dan bawahannya sangat terkejut karena ternyata benar di balik tembok ada jalan lain. Syukurlah aku percaya pada Yang Shen, ucap Yuan Zhao dalam benaknya.
Dipimpin oleh Yang Shen, mereka mulai berjalan kembali dan meskipun dari arah depan ada aura roh jahat yang sangat kuat, mereka terus berjalan dibimbing oleh Yang Shen. Berbeda dengan Yang Shen yang bersikap tenang, Yuan Zhou hanya bisa cemas merasakan tekanan yang luar biasa dari aura roh jahat. Menunjukkan sumber dari kecemasan itu hanya bisa membuat Yuan Zhou dan kelompoknya sangat terkejut karena di tempat tujuan mereka ada batu jahat berdarah sumber dari aura roh jahat. Ada juga pedang yang tertancap di atas batu dengan rantai yang mengekangnya. Namun yang membuat Yuan Zhou bingung mengapa pedang tersebut sama sekali tidak tergores setelah tertancap di batu jahat berdarah yang sebenarnya bisa membuat senjata menjadi hancur. Menjelaskan itu, Yang Shen berkata bahwa faktanya sebenarnya rantai yang melilit pedang tersebut dinamai Luoluk, fungsinya untuk menyegel dan mengisolasi aura. Tetapi bagaimana juga formasi yang terukir di tanah disebut The Conjuring Soul Formation yang berguna untuk menyuplai jiwa. Namun yang membuat Yang Shen penasaran untuk apa melakukan hal semacam itu hanya untuk sebuah pedang. Berharap kejutan berikutnya tidak akan membuatnya kecewa, Yang Shen segera menarik keluar pedang tersebut dan secara bersamaan juga sebuah roh keluar dan langsung mengamuk karena tidurnya telah diganggu. Singkat cerita, mengabaikan Yuan Zhou dan kelompoknya yang hanya bisa ketakutan melihat roh yang tiba-tiba muncul, dengan mudahnya Yang Shen membunuh roh tersebut yang bahkan rohnya sendiri bingung bagaimana itu bisa terjadi. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.